Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kalam Iqbal dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika Komputer, Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai program sederhana tentang circular double linked list. Jadi, circular double linked list ini merupakan linked list atau senario berantai untuk menyimpan data yang memiliki 2 pointer atau double, dan juga sirkular yang mana di ujungnya tidak menunjuk ke nol. Jadi pointer awal akan menunjuk ke not A, pointer terakhir akan menunjuk ke not awal, sedangkan not awal juga akan menunjuk kepada not akhirnya. Jadi langsung saja ke programnya, kita jalankan. Di sini saya menginclude 2 library, iStream dan standar library data. Kemudian di sini ada pembentukan struct bernama node yang nantinya akan dipakai untuk membuat objek, dengan objek tersebut akan berisi integer data untuk menampung datanya, dan juga pointer kanan dan kiri, 2 pointer di sini. Di sini saya sudah buat node objek bernama start dari struct node ini, kemudian diisi dengan 0 atau kosong. Oke, langsung kita jalankan. Iya, jadi mulai dari integer main, di sini dideklarasikan integer input untuk menampung inputan nanti. Kemudian di sini ada cetak judulnya program circular double linked list sederhana. Kemudian ada perintah perulangan while, yang akan mengulang pilihan ini, dan juga perintah untuk memasukkan data. Jadi sini ada pilihan input data, hapus data, tampilkan data, dan keluar. Kemudian di sini akan diminta untuk masukkan pilihan, dan dia akan si input akan memasukkannya ke input. Kita masukkan saja 1. Nah, dia akan masuk ke satu, ini akan masuk ke variable input, kemudian akan diseleksi kondisi di switch case akan menyeleksi kondisinya, dimana jika 1 dia akan masuk ke case 1. Di case 1 di sini akan ditampilkan cout untuk masukkan data yang akan diinput. Dan di sini akan menerima masukkan data yang akan diinput, kemudian masukkan lagi ke variabel input ini. Misalkan kita masukkan 3. Nah, 3 ini akan masuk ke variabel input ini. Kemudian perintah selanjutnya itu tambah depan. Di sini adalah fungsi untuk memanggil ini adalah pemanggilan fungsi tambah depan dengan mengirim input tadi berupa 3 sebagai argumen, kemudian break atau keluar dari fungsi. Jadi ketika ini dia akan dipanggil fungsi tambah depan. Nah, di sini adalah fungsi untuk memasukkan tambah 3 ini, menambahkan 3 ini ke dalam linked list ini. Jadi ketika dipanggil, maka kan 3 ini akan dikirim dan diterima oleh parameter integer data in di fungsi tambah depan ini. Kemudian lanjut ke baris berikutnya, yaitu dimana akan membuat node bernama baru, yang mana di sini adalah node baru, bisa dikatakan adalah node baru bernama baru di sini. Kemudian baru di sini akan dialokasikan memori dengan menggunakan fungsi malloc ini. Kemudian karena baru ini adalah node yang telah berisi data, integer data, dan juga 2 pointer, maka dapat diisi. Nah, di sini data baru diisi dengan data in, yang mana data in tadi adalah 3. Kemudian pointer kanan akan menunjuk ke alamat node baru, dan kiri juga akan menunjuk ke alamat node baru. Jadi sini tidak ada yang menunjuk ke 0. Dan juga karena ini merupakan double linked list, jadi dia akan menunjuk ke node lainnya. Oke, jadi setelah itu akan ada percabangan if, dimana jika nilai start ini akan sama dengan 0, maka perintah start yang dimasukkan dengan nilai baru tadi, yang tadinya ada data 3 ini, akan dieksekusi. Nah, karena ini adalah linked list pertama, node pertama, maka di sini start masih bernilai 0. Karena benar, maka ini akan dieksekusi.
Jadi nilai baru tadi ini yang mempunyai 3 sebagai data innya, pointer baru di kanan, pointer baru di kiri akan masuk ke start. Jika tidak, maka akan dilaksanakan else. Jadi ini yang kedua nanti. Jadi misalkan yang kedua itu kita masukkan inputnya 1, kita masukkan data lagi, misalkan 5. Nah, 5 akan dikirim lagi melalui pemanggilan fungsi yang tadi. Kemudian diterima lagi oleh fungsi tambah depan ini. Diterima oleh integer data in. Kemudian dibuat baru lagi, kemudian dialokasikan lagi, kemudian dimasukkan lagi data innya ke data, kemudian buatkan pointer. Nah, kemudian di seleksi ini karena start tadi sudah tidak berisi 0, karena start tadi sudah berisi not baru, maka dia akan ke else karena ini tidak terpenuhi. Else akan di sini else dimana not baru yang di sini. Nah, pointer kanan dari not baru yang dideklarasikan di sini yang berisi 5 tadi, pointer kanannya akan menunjuk ke start. Nah, sedangkan pointer yang kirinya akan menunjuk di mana pointer kiri start menunjuk juga. Jadi alamat yang ditunjuk oleh pointer start kiri ini akan ditunjuk di pointer kiri di not baru juga. Kemudian nilai dari alamat yang ditunjuk oleh pointer kiri dan kanan oleh start akan menunjuk ke arah not baru ini. Nah, kemudian di start pointer kirinya akan mengarah ke baru juga. Jadi ke baris ini merupakan proses untuk terjadinya sirkular datanya. Jadi dia akan menuju ke awal dan akan menuju ke akhir juga. Sedangkan di atas ini adalah baris perintah untuk saling menunjuk antar pointernya. Karena di sini adalah double link, jadi kanan kirinya akan saling menunjuk satu sama lain. Oke, kemudian setelahnya akan keluar dari fungsi percabangan itu, kemudian dicetaklah bahwa data berhasil di input. Kemudian jika kita ingin menampilkan sini input 3, nah input 3 akan masuk ke scene input ini, kemudian di switch case lagi uji kondisi, maka dia akan cocok dengan case 3. Nah, case 3 akan dipanggil cetak. Panggil cetak, kemudian nah cetak di sini akan terlaksana dan akan dieksekusi. Di sini dibuat not bantu, not untuk membantu objek bantu, dan kemudian di seleksi kondisi di sini apabila start sama dengan 0 maka akan terlaksana dicetak linked list kosong. Tapi karena start tadi terisi maka ini tidak terpenuhi, maka akan pergi ke fungsi else. Di fungsi else di sini bantu alamat start akan masuk ke bantu, kemudian dicetak isi double circular links titik 2 adalah di sini adalah perintah perulangan, di mana syaratnya yaitu jika alamat pointer yang ditunjuk oleh pointer kanan yang ditunjuk oleh bantu tidak sama dengan start, selama itu terpenuhi maka akan dicetak data dari bantu tersebut tadi. Dan di sini alamat bantu akan terus digeser ke kanan. Jadi bantu ini akan dipindahkan alamatnya ke pointer kanan terus menerus sehingga nanti akan pointer kanan tersebut akan alamatnya yang ditunjuk akan sama dengan start di sini. Nah, ketika sudah sama dengan start maka ini tidak akan terpenuhi, jadi proses akan berhenti. Oke, jadi di sini akan muncul 3 dan 5 di sini. Berarti 2 kali pindah di sini, bantu kanan terus. Dan di sini untuk fungsi hapus, coba kita pilih itu 2. Nah, ketika 2 diinputkan maka akan masuk lagi di sini dan seleksi kondisi lagi, dan dia akan masuk ke case 2. Di case 2 ini baris perintah cetak data dapat telah dihapus akan tereksekusi. Kemudian akan memanggil hapus depan, fungsi hapus depan. Nah, di fungsi hapus depan ini ketika tereksekusi dia akan membuat 2 objek bantu, not bantu dan not hapus, kemudian melakukan percabangan, seleksi kondisi percabangan, di mana jika start sama dengan 0 maka akan dicetak linked list kosong, namun karena tidak sesuai maka dia akan langsung ke else. Kemudian di sini bantu sama dengan start,
nilai start dimasukkan lagi ke dalam bantu, kemudian perulangan while di mana ketika alamat pointer yang menunjuk ke kanan, pointer kanan yang ditunjuk oleh bantu jika tidak sama dengan start, selama itu masih terpenuhi, maka ini akan dilaksanakan, maka akan tereksekusi, di mana bantu akan digeser ke kanan lagi alamatnya. Kemudian hapus, nilai start dimasukkan ke hapus, kemudian alamat start digeser ke kanan, ke pointer kanannya, kemudian alamat start tadi itu dimasukkan ke pointer kanannya bantu. Setelah itu pointer kanan dari hapus ini kan menerima nilai hapus tadi yang di sini. Nah, nilai tersebut akan dikirim ke fungsi free, di mana fungsi free ini akan membebaskan memori sebenarnya atau menghapus memori di sini, jadi dia tidak akan tercetak untuk selanjutnya. Jadi data depan tidak akan tercetak. Jadi kita akan coba cetak dengan memasukkan input 3. Nah, bisa dilihat tadi 3 di sini, input data pertama akan terhapus di sini jadi sisa 5. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, dan sisanya di sini adalah case 4 untuk keluar dari program akan dicetak, kemudian exit, break masing-masing di break di sini akan keluar dari fungsi, dan default ini merupakan fungsi default ketika tidak ada yang sesuai dengan 1, 2, 3, dan 4, maka akan dicetak bahwa inputan Anda salah. Misalkan seperti ini, inputan Anda salah. Jadi ini kita 4 untuk keluar dari fungsi. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai double circular linked list, program sederhananya, di mana ada fungsi untuk menghapus data, menambahkan data, dan juga tambahan untuk menampilkan data. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika masih ada banyak kesalahan di penjelasan saya dan juga video ini, mohon maaf untuk dimaklumi karena keterbatasan kami dalam belajar juga. Dari ini saya rasa saya masih kurang dalam hal pemahaman, oleh karena itu mohon dimaklumi. Ya, terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.